Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan dimanapun pemirsa berada yang masih tetap stay tune di channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya apabila Anda mendapatkan kemanfaatan dari video ini. Pemirsa, sebelum acara dilanjutkan oleh Prabu Jolo-Jolo, yang artinya orang yang menebarkan kebaikan, Prabu itu yang memberikan ranjau-ranjau agar tidak keluar dari batasan yang sudah ditetapkan. Karena begitu manusia atau orang yang sudah tahu melampaui batas, maka akan dipangan jadi iwak alias digoreng di wajan. Jangan sampai kita digoreng di wajan yang namanya neraka konoro, karena akan menjadi santapan dan makanan para hidung mancung. Karena kalau sudah jadi santapan hidung mancung, maka kita akan menjadi orang-orang yang ditindas, dipaksa, dipekerjakan tanpa gaji, alias kerja paksa. Janganlah kita jadi orang-orang yang dikerja paksakan di alam dunia ini. Karena kita harus sampai tiba waktu ke puncak kehidupan dan berakhir di alam kelanggengan. Monggo lanjut Prabu Jolo-Jolo. Oke, terima kasih. Jadi seperti apapun falsafah satu itu selalu membuat kedurhakaan, selalu menimbulkan bencana alam. Jadi yang tadi di Quran surat ke-18, pilihan hidup itu di antara jenengan mau hidup di alam semesta ini. Sekarang sifatnya alam semesta adalah sifatnya realitas, atau jenengan pilih nanti mengutamakan setelah dari alam semesta, berarti di alam pindah alam atau alam kelanggengan keabadian itu. Itulah nanti kamu mengawali masa-masa di situ ada siksa. Karena begini pemirsa, bahasa sakit dan siksa itu beda. Karena sakit itu jawane loro. Loro atau sakit itu hanya secara fisik aja. Tapi kalau siksa bukan. Karena siksa itu dirasa, kalau sakit itu hanya sekedar di jasad. Makanya saat orang operasi itu secara jasad fisik dilemahkan sarafnya, sehingga tidak bisa merespon rasa sakit itu sendiri. Tapi kalau siksa tidak. Siksa tidak bisa kamu hindari karena masuk ke dalam rasa itu. Sehingga siksa itu tidak bisa dihindari sekaligus tidak bisa diobati. Sedangkan sakit yang sifatnya jasmania, jasad, body, itu kalau ketemu obatnya di alam semesta ini yang masih ada limitasi, maka ya sembuh sakitnya itu. Ya. Tapi kalau siksa tidak bisa kamu obati, bahkan kamu sembuhkan. Makanya di alam semesta ini ada kata-kata mu'alaf. Mu'alaf itu wis ono putusan jahil, ada putusan non muslim dan muslim, ada putusan kafir, ada putusan musyrik, tapi belum ada siksa. Itulah sesungguhnya mengapa di alam semesta ini adanya hanya sakit tapi bukan siksa. Siksa. Kalau siksa itu menunggu kamu nanti
berakhir dengan keakhiran limitasi usiamu itu kamu menginjak di alam kelanggengan atau alam keabadian. Itulah sesungguhnya nanti di situ setat kamu pindah alam, mengalami alam kesiksaan itu atau alam teror. Iya, karena sesungguhnya itu. Karena mengapa? Saat ada limitasi, kamu dikasih usia di alam semesta, kamu melakukan kekhalifahanmu itu dan kamu tidak serta-merta tapi dipilih oleh Allah. Karena ada pilihan itu yang milih Allah, maka ada pertanggungjawaban. Tapi kalau segala-galanya sudah ditentukan tentang takdir, maka kan tidak dimintai pertanggungjawaban. Sesungguhnya takdir qada itu yang menentukan adalah si makhluk hidup itu sendiri. Terbukti kamu dikasih jalan kanan kiri, dikasih tangan kanan kiri, sekaligus ditempel untuk selalu menfikirkan apa yang akan kamu perbuat, karena di situ ada hukum kausalitas, ada hukum konsekuensi logis tentang ketetapan dan kepastian datangnya berita akan hukum norma-norma kaidah-kaidah dari Allah itu sendiri, sehingga jenengan nanti akan bisa memilih di situ karena hidupmu ada pilihan setelah penciptaan dirimu. Tapi saat pengangkatan dan penciptaan dirimu tidak ada pilihan. Clear di sini? Kamu itu diciptakan tidak minta, tapi kamu dipilih. Setelah dipilih ditempeli beberapa macam perangkat dan beberapa macam sensor yang nanti yang menentukan sensor dan perangkat itu kamu pencet apapun adalah dirimu sendiri. Itulah nanti ada pertanggungjawaban karena kamu diangkat sebagai khalifah fil ard. Itulah Allah meminta pertanggungjawaban. Apakah ada kehidupan bentuknya apapun yang berkaitan dengan SPK dan PO itu tidak ada pertanggungjawabannya, tak tanya. Kecuali ODGJ. Lan jenengan bukan. Jenengan kan kemarin sudah tak kasih SPK-mu hidup. Pilihan kamu dipilih untuk diciptakan sekaligus pengangkatan dirimu sebagai khalifah fil ard. Ada apa enggak? Ada. Saat itu berarti MOU dirimu diangkat menjadi khalifah. Kalau kenabian kerasulan diangkat menjadi kenabian dan sedangkan linasi setelahnya beliau-beliau kenabian kerasulan namanya diangkat menjadi khalifah fil ard. Itulah akhirnya kamu dimintai pertanggungjawaban sama yang ngangkat. Sing ngangkat dirimu po bapakmu tak tekoni. Sing menciptakan dirimu po bapak ibumu. Apa pimpinanmu? Siapa coba? Dengan begini maka saya yakin Wah. aku yakin dari 100% manusia yang pernah hidup di muka bumi, Di muka bumi. Salaman sih. ada 1%, Bahasamu yang tepat ini. hanya ada 1% yang bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Sampai ketemu di penggorengan lele. Itu pemirsa. Karena begini loh pemirsa. Kalau memang ternyata kodok kodar takdir itu semua telah ditulis di Lauhil Mahfuz secara rasio logika aja, berarti Allah kan tidak minta pertanggungjawaban dirimu. Iya apa enggak? Logikanya loh ya. Karena kenyataannya jenengan diciptakan sebagai khalifah fil ard mulai dari sperma, ditentukan dia menjadi pemenang winner, dipilih oleh Allah terus kok. Terbukti apa? Wa id akhad
min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfus. Itu kamu dipilih. Aku telah memilih dirimu untuk diriku. Itu kamu dipilih, dijadikan makhluk hidup yang namanya manusia. Itu pemilihanmu. Berarti saat dipilih sekaligus inilah SP kamu. Nanti ada lagi alladzi ja'ala lakumus syam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Maka ini PO-mu. Setelah itu ada ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu diangkat sebagai jabatan khalifah di alam semesta ini. Lengkap apa ndak ini? Sing ngangkat apa mbahmu, bapakmu? Tidak. Sang Maha Pencipta itu sendiri. Nyun sewu nek jenengan mulai nang Lauhil Mahfuz, secara kodok kodar takdir telah ditentukan oleh Allah. Ngapa kamu dimintai pertanggungjawaban saat kamu pindah alam? Tak tanya, coba jawaban. Saya profesor betul mengatakan itu hak. Itu pemirsa, tolong difikirkan secara rasiologika. Kalau di alam semesta di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan dirimu sudah ditentukan kodok kodar semua dan takdirmu, maka aja dunia. Allah tidak akan minta pertanggungjawaban dirimu. Kamu itu tidak hidup, awalnya tidak ada, diadakan, diciptakan. Setelah hidup kamu dipilih lagi oleh Allah. Setelah diciptakan kamu dibaiat oleh Allah. Alastu birabbikum. Bayangkan kurang apa SP kamu 4. Seperti unsur tanah, air, api, udara. Seperti kamu menguasai 4 arah mata angin. Bayangkan, kurang bagaimana Allah. Setelah itu kamu dikasih tanggung jawab menjadi khalifah. Ja'ilun fil ardi khalifah. Yang angkat siapa coba? Gusti. Makanya itu Allah meminta pertanggungjawabanmu Kepada saat limitasi usia kamu ditaruh di muka bumi ini. Ya wajar lah Allah minta tanggung jawab, karena yang angkat Allah, yang menciptakan kamu Allah, yang milih juga Allah. Tapi kalau nyuwun sewu seluruh takdir ditentukan di Lauhil Mahfuz tertulis, maka Allah ngapain minta pertanggungjawaban? Enak kamu ngomong, "Lho Allah, lah aku wis mbok tentokne nang kono dadi kafir, mbok tentokne nang kono dadi melarat sugih, terus mbok tentokne umurku 80 tahun mari ngono jenengan cabut." Lah kok terus jenengan jaluki permintaan iki, terus pertanggungjawaban iki sing salah sapa? Jenengan ngono Gusti Allah gak iso jawab. Pemirsa, bahasa singkatnya begini pemirsa. Kalau kita mengangkat presiden, maka sidang MPR mengangkat presiden. Pada saat 0 hari diangkat, disumpah, maka dia akan memberikan laporan setiap tahun tanggal 17 Agustus. Itu menyampaikan nota keuangan, pertanggungjawaban keuangan, plus apa yang akan dikerjakan 1 tahun mendatang sampai nanti masa berakhirnya jabatan. Maka ketika tahun kelima untuk wilayah Republik Indonesia dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang dan Merauke, presiden itu dimintai pertanggungjawabannya. Dulu ketika diangkat 5 tahun yang lalu, sampai hari ini setelah 5 tahun, dia dimintai pertanggungjawaban. Diaudit semua keuangannya. Baik benar apa enggak sesuai dengan MPR, dengan catatan MPR-nya menegakkan keadilan. Tapi manakala kong kali kong, ya sudah itu urusan mereka. Kita rakyat enak aja, gak ikut bingung-bingung. Karena yang mengangkat MPR, MPR diangkat oleh rakyat, itulah sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ya sudah, kita bebas-bebas saja. Tetapi dia boleh lolos dalam hukum keadilan manusia, tapi dia tidak akan pernah lolos daripada hukum Tuhan. Maka dari itu, setiap gerak langkah nafasmu dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau rakyat, tetapi juga ada tanggung jawab jiwa kepada Al-Khaliq. Dan itu makanya ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas
mustaqim. Dijawab sendiri, apakah kamu mustaqim atau mustaqim? Nah, Kalau dan mustaqim silahkan. dan di maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti jenengan kan mempersembahkan segala sesuatu, kamu serahkan ke siapa? Setelah itu kamu punya permintaan apa kepada yang telah kamu serai itu? Itu sesungguhnya nek jenengan menyadari semuanya. Lah selama ini orang gimana menerangkan tentang ini, menjelaskan tentang ini? Kan Tidak balik. Itulah maksud saya. Gunakan akal pikiranmu selama masih punya usia, kamu bisa menggunakan akal pikiran, rasio logika yang sehat. Terima kasih buat penemu rokok sehingga ada rokok. Karena dengan rokok ini kemanfaatan Al-Quran malam ini luar biasa. Itu pemirsa, sekarang dilanjutkan ke Quran suratnya. Ini masih surat Al-Isra ayat 20 sampai 21. Nanti terus di dua-duanya Mas. Setelah itu nanti baru ganti Quran surat. Untuk ganti Al-Waqiah. 20 sampai 21. Betul. Di berikutnya sana ya Mas, biar gak robot dengan kok bingung mulai sih. Nyatet aku kok yang gak lu lah. Oke, silakan. Tapi nanti karena kadang gak runtut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Buat pemirsa yang mengatakan bahwa pembaca Qur'annya tidak ada adab sama Al-Quran, ya saya memang tidak membaca Al-Quran, saya cuma membaca penggalan-penggalan ayat di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena kalau saya membaca keseluruhannya, saya tidak bisa baca, tidak bisa lihat. Karena yang saya baca Al-Quran Azim dan mushafnya Al-Quran Karim. Karena kita menggali makna dan isi. Oke, berarti ini tadarus ya, dirosah ya, Ya. pembelajaran ya. Oke, nek ruang belajar itu terserah. Pokoknya gurune ra mbok kamplengi ngene aja. Utawa mbok idoni. Ngono Jo, ra apa-apa wis tenang ya Jo. Kulla numidu haulai wa haulai min asyo min ato rabbika wa makana atau rabbika mahzuro. Dan juga buat terima kasih komen netizen yang membaca itu yang benar bacaannya. Saya kan membaca bukan melakukan. Kalau saya melakukan lain lagi, maka saya menjadi kiroah, maka akan saya baca Menjadi dengan kori Jo. kori. Kamu laki-laki, Ya. nek kori nanti perempuan. menjadi kori. Saya kan bukan kori. Gini. Baca Al-Quran itu ada dua. Dari kata-kata koro'a itu berarti dibaca. Tapi kalau tadirosa menjadi tadarus, itu bukan lagi membaca. Kalau membaca ada ketatabahasaan yang berkaitan dengan bacaan, namanya nanti makhorijul huruf dan tajwid. Itu sehingga menjadi kori dan koriah. Tapi kalau tadarus dirosah pembelajarannya, maka ya yang dibaca sebetulnya terjemahannya aja enggak masalah. Itu loh. Cuma saya kepengen sekali tempo untuk penerjemahan kan harus dibaca Arabnya itu, karena kalau sekedar penerjemahannya kadang jauh beda dengan lafaz Arabnya itu. Sehingga jenengan harus bisa membedakan antara ketatabahasaan yang berkaitan dengan pelafatan makhorijul huruf dan berkaitan dengan tajwid sekaligus mansah mansuknya, tebal tipisnya. Jangan kamu tuntut gigi bejo, karena ini tadarus dirosah, mengkaji dan menggali kandungan apa yang terkandung di pesan makna yang harus kita petik dengan rasio logika keilmuan
yang menggunakan daya pikir yang sehat. Nyun sewu saya ketengahkan itu. Tapi nanti kalau sudah membaca dengan qori, dengan tartil, tak seneni bejo nek maca ngono. Itu. Nah, ini buat pemirsa yang pengen tahu, katanya bisa baca Quran apa enggak? Ini ukuran kemampuan saya membaca. Ukuran kemampuan saya membaca kafah saya, bukan kafah sampean. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwal mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum maskura. Itu kemampuan saya. Selebihnya itu Salaman Jo. yang saya bisa. Bagus itu Jo. Kalau di luar itu, ya itu yang saya bisa karena saya bukan qori. Tapi saya juga tahu itu yang betul. Menurut saya, bukan menurut sampean. Karena ada 8 miliar kemampuan orang membaca Al-Quran di muka bumi. Nek kabeh kon apik, engko nek wong binem terus piye nek menilai Gusti Allah Jo. Sik ta Jo, iki rungokno aku. Nek wong binem minas apa nek wong wis tuwek, nek ngaji untune wis cepot kabeh. Semilah terus gimana Jo? Ya artinya kalau bahasa gampang, ngopinya kurang jauh. Kalau ngopinya sudah jauh, kalau baca orang dari Hainan baca Quran surat Yasin, dia nggak bisa baca Yasin, nggak bisa. Kira-kira ngono ora Jo? Ayo wis iku. Nah, sekarang nanti ada lagi orang dari Turki yang baca. Ngono terus piye Jo? Nah, sekarang bayangkan kalau ada orang rodo bisu baca. Nah, itu Pemirsa. Jadi ya bahasanya contoh nono sing apik Jo, mosok terus bukan sing elek-elek tok Jo. Kamu terlalu Ya, ini Jo. kan tapi itu fakta. Ya sing rada apik. Dan dia tidak bisa disalahkan. Jo. Mosok sing elek-elek tok terus mari ngono sing apik tambah sebutno. Nah, coba baca yang apik. Nah, nek sing apik ya bisa. Nah, coba yang ayat 20-nya baca. Ya pokoknya sak iso kuwae lah. Nah, gitu loh pemirsa. Artinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nek pas setan aja madhep ning ngene iki Jo. Mat corona ora apa-apa Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya sudahlah. Masa kirun aja yang Oh, bisa, kita juga bisa kirun kok. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu nanti bisa dengan ya, karena saya kadang kalau membaca sesuatu yang ini kadang ya itulah ya, sebetulnya insya Allah ya isa-isa aja gimana jenengan kepinginnya. Tapi kalau nanti saya bahas ke itunya, maka tidak akan mengenal dan sampai ke dalamnya. Karena kita memang pembelajarannya lebih mengkajinya, lebih mengasahnya. Karena ini menajamkan akal pikir, lebih mengasuhnya dan mengasihi bagaimana Al-Quran itu bisa 4 sisi kita ambil. Nyun sewu memang Ki Bejo dan saya ini tidak begitu pintar tentang makhorijul huruf, tentang tebal tipis, tentang mansah mansuh, atau tentang apapun yang berkaitan tentang makhorijul huruf dan tentang tajwid. Itulah keterbatasan kami. Tapi insya Allah kalau jenengan suruh untuk membahas tentang kandungan makna yang ada dengan rasio logika, hujah, argumentasi maupun alibi yang lebih realitas,
dan lebih bisa analisis, kita mau, tidak apa-apa, ketengahkan Quran surat saja, jangan kamu bandingkan dengan yang lainnya, monggo. Saya sangat membuka diri, bahkan seneng kalau jenengan mengkoreksi itu, maka aku belajar luwih tenanan. Quran janjane piye dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak sekedar sebagai pelafatan dan pembacaan yang indah-indah, bahkan gak apal gak apa-apa, tapi jenengan memahami tentang kandungan makna atau isi dalam kehidupanmu itu berdampak sampai ke ekosistem dan ekologi, ada kemanfaatan berkelanjutan yang sifatnya mutualisme. Itu yang kami harapkan. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, ini juga mau saya ketengahkan karena ini pas momennya buat pemirsa yang mengkritik, khususnya para petugas pemerintahan atau aparat negara yang sedang membantu kawan-kawan yang sedang tertimpa musibah di Aceh dan Sumatera Utara. Sumatera Barat dan Utara Aceh. Itu ada yang bilang begini, itu para petugas itu melalaikan kewajiban rukun Islam. Saya bilang, gak popo, nak, kerjakan, gak popo, friend, gak popo, bro, gak usah mikir. Selama kamu bertugas di sana, tugasmu, niatmu mulia, menyelamatkan saudara-saudara. Mbok pikir awakmu, bo kate piye-piye iku urusanmu, Gusti ro njero atimu. Oke. Duduk fisikmu. Bo bletotan mau sholat, bo bletotan mau nungging, bo bletotan mau gini-gini. Ada yang lebih tinggi, seperti seorang pelacur yang memberi minum anjing. Ya, seekor anjing. Itu sudah kami bahas di video awal-awal. Dia tidak pernah sholat kok masuk surga sampai Gusti Allah. Jangan khawatir, rekan-rekan yang sedang berjibaku dengan kondisi alam, yang sedang bahasanya Iwan Fals sedang marah, tidak apa-apa. Redakan kemarahannya dengan kebaikan hatimu menolong sesama manusia. Itulah saudara-saudara kita juga sebangsa dan setanah air. Juga dengan kesempatan malam ini, sebelum jam 12 malam, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu. Karena di Indonesia tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Nah. Ki Prabu Jolo-Jolo sudah ngasih apa sama ibunya dan ibu mertua dan ibu-ibunya. Oke. Nah, silakan, nggak usah dijawab, lakukan saja. Oke. Terima kasih. Ini mulia sekali Ki Bejo ini. Gini Ki Bejo. Jadi sesungguhnya surga neraka itu bukan merupakan tempat geografis. Ya. Surga neraka itu juga bukan merupakan iming-iming kamu melakukan ini dapat seperti ini, bukan. Karena surga neraka kalau dibahasakan di Al-Quran yang lisanun Arabiyyun itu tidak ada. Adanya nar sama jannah. Nar itu sesungguhnya dari naluri, jannah itu sesungguhnya setelah kamu betul-betul menemukan Allahmu saat kamu masih di muka bumi. Itulah jannah. Karena apa? Hukumnya Allah itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat, bukan lagi karena kamu melakukan ini endingnya dapat ini, bukan. Tapi kamu melakukan sebab karena hukum ketetapan dan kepastian akan kaidah dan norma-norma dari Allah, maka kamu akan menerima akibat dari sebab kamu lakukan itu. Jadi tidak usah khawatir dan bingung, karena itu bukan iming-iming, bukan merupakan ribet, sekaligus bukan merupakan ribet gandengannya apa versusnya. Ribet itu sanksi.
Sanksi itu apa? Apa? Sanksi itu Justice. Justice. Jadi gini, surga neraka itu bukan merupakan karena hukum kamu melakukan sesuatu terus dapat reward. Kalau melanggar sesuatu dapat jas, bukan. Karena itu merupakan hukum kausalitas, siapa yang menabur maka akan menuai. Dan itu semua nggak usah diomongkan mulutnya siapa saja, karena tidak berhak ngomong itu. Karena yang menciptakan jannah dan menciptakan nar, karena setiap potensi hidup jiwa itu membawa muatan positif dan negatif sekaligus berkaitan dengan potensi minat dan bakat setiap individu yang telah diciptakan oleh Allah. Kamu tinggal milih di kemasan muka bumi, diangkat ke khalifatmu itu masing-masing. Itu sesungguhnya. Sederhananya begini pemirsa. Sederhana banget. Sederhana. Kalau pemirsa khususnya, tapi juga perempuan juga banyak ngerti lah. Kalau kita menghubungkan aki motor atau aki mobil, aki motor, aki mobil itu kita konsletkan begini, tak akan kelihatan apinya, ya kan? Ya kalau kamu tandingkan. Nah kalau ditandingkan. Ya. Tetapi manakala aki itu buat menghidupkan sepeda motor dan di malam hari atau di siang hari berfungsi elektriknya semua normal, maka sepeda motor itu dipencet aja starternya hidup. Iya, tapi kan nggak ditandingkan itu. Nggak ditandingkan. Harus disandingkan. Nah, begitu juga kalau mobil. Begitu di starter hidup, maka berfungsilah Semuanya. Begitu juga pesawat, ada akinya. Begitu dihidupkan berfungsilah semua. Dia bisa bermanfaat membawa orang. Artinya, positif dan negatif di sini manakala dikendalikan dengan baik, silang pendapatnya, apapun itu menjadi kebaikan, kemanfaatan. Karena dia melewati jalur yang panjang. Semakin panjang semakin bermanfaat luar biasa. Semakin semut nanti. Artinya gini, ini sekalian tidak apa-apa gitu, saya diingatkan sekaligus ya. Memang ternyata muatan positif dan negatif dari setiap individu potensi secara harkat martabat ya, secara individu potensi apa yang ada di dalam diri itu sesungguhnya dikendalikan oleh sensor-sensor. Lah sensor itu sesungguhnya apa yang ada secara indrawimu rasa itu loh. Nah, itulah sesungguhnya nanti kamu bisa menstimulus menghidupkan seluruh sensor yang ada di indrawimu itu sehingga tidak terjadi konsleting. Karena apabila listrik plus min itu dikonsletkan, nggak usah listrik, saya ngomong aki yang dicontohkan oleh Ki Bejo tadi, ya mesti berantakan, hancur. Maka tidak akan menjadi fungsi, menjadi disfungsi. Menjadi fungsi itu antara laki perempuan jenengan rabi mbek wong wedok pasangan hidupmu itu disandingkan bukan ditandingkan. Itulah kemaskulinan dan kefeminiman dalam kehidupanmu. Makanya ada kata-kata Anisa dan Rijal, ada kata-kata Unsa dan Zakar. Itu lisanun Arabiyunnya, karena mempunyai fungsi masing-masing yang saling menguatkan dan menajamkan sesuai kapasitas dan sesuai fungsi sekaligus sesuai dengan wadah yang ada. Tidak saling menafikan antara satu dengan yang lainnya. Itu sesungguhnya fungsinya Al-Quran sebagai handbookmu, sebagai problem solving kehidupan selama di muka bumi atau di alam semesta. Itu kamu praktekkan saat ini, di sini dan sekarang. Dan Allah
tidak akan menurunkan bencana atau musibah di satu daerah manakala daerah tersebut belum melampaui batas. Betul. Iya, Cok. Karena di muka bumi saya barusan lihat berita tadi sekilas, ada di beberapa negara belahan bumi yang lain itu juga sedang mengalami bencana yang amat sangat dahsyat, lebih dahsyat dari yang dialami di Aceh ternyata. Dan itu saya tadi berpikir, karena Allah itu sudah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, saya tadi tak lewatin karena saya ngambil Rahman Rahimnya aja. Jadi tidak mungkin Allah itu menyiksa seorang hamba, atau bahasanya begini yang bahasa gampang, gak mungkin ibu mau menyiksa membunuh anaknya, gak mungkin. Ya, kecuali kelainan. Nah, apalagi Allah yang menciptakan. Jadi kalau ada musibah dan bencana di satu tempat daerah, itu karena di tempat itu berarti sudah melampaui batas. Iya. Itu Iya, Cuk. yang terlihat. Iya, Cok. Karena dari ya tadi kaum Sodom Kamu itu luar biasa, Cok. enggak Iya. melihat berita gitu. Luar biasa sebetulnya. Iya, kamu sekarang sudah luar biasa sensor. Tak lihat. Gara-gara diarani. Masa sih aku bilang. Cuman ya itulah. Tapi ya lanjutkan di Rabu Jolo-Jolo. Oke. Sekarang Quran surat yang ke 20-21, Cok. 20-21. Ya. Tetap Al-Isra ini, Cok. Kula numidu haulai ha wa huwa wa haulai min atoi rabbika wa makana atau rabbika mahdzura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia dan golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhan-Mu, dan kemurahan Tuhan-Mu tidak dapat dihalangi. Undur kaifa fadolna ba'dahum ala ba'di wala akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kehidupan akhir dari puncak kehidupanmu Ya, lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. otomatis itu, Cok. Jadi begini, pemirsa. Di Quran surat yang 20-21 ini sesungguhnya kurang murah apa Allah? Karena begini, saat potensi positif dan negatif ini saling menginginkan ke depan, artinya Allah selalu memberi jalan itu. Yang potensi negatif ya dikasih, yang potensi positif ya dikasih. Silahkan, tidak apa-apa, karena potensi itu tinggal kamu yang milih. Karena sama-sama kamu dikasih muatan itu, potensi itu. Ya, Secara dasar nalurimu gitu loh. Belum nurani. jadi saya tadi bikin komen. Saya memberanikan diri aja bikin komen EGP aja. Karena dia bilang begini, dilarang menyalakan kembang api, karena kita berempati kepada saudara-saudara kita yang di Aceh. Saya bilang nggak boleh begitu, itu tidak berkeadilan. Ya siapa yang mau ngasih makan orang dia kehidupannya dari bikin kembang api dan jual kembang api kok. Nah, apa beliau mau menanggung biaya hidupnya selama setahun menunggu hari jualan kembang api paling laris?
kan itu saudara-saudara kita juga. Hmm. Nggak boleh dong karena sesuatu A dan B lalu si B nggak boleh, si A di kan beda tempat, beda waktu, beda jam, beda sembarang kali. Iya. Ya, itu tadi saya tulis. Boleh, tidak apa-apa. Sama dengan kalau kita ada kejadian di sebelah rumah lagi ngadakan tahlil karena keseripahan, sementara di sebelah rumah lagi ngadakan mau pesta hajatan pengantenan. Ya, terus. Wah, betul. Masa yang mau pengantenan disuruh ngalahkan yang keseripahan? Kan nggak boleh. Oh, tidak bisa. Ya. Jalan aja nggak apa-apa. Harus jalan dua-duanya kan? Ya. Ya, itu maksud saya gitu. Oke. Karena disitulah berkeadilan itu. Bagaimana pemimpin itu kan bisa diatur jam waktunya. Ya. Atau tidak boleh Berkeadilan. pakai mic dua-duanya, kan nggak ada Nah, masalah. Berkeadilan sekaligus berkesetaraan. Ya. Karena tidak membedakan setiap individu. Nah, jadi jangan asal melarang. Oke, terus sudah Jo? Ya itu kan akhlakul karimah. Iya, untuk salah satu akhlakul karimah. Ya sudah. Karena di sini memang penjahat-penjahat besar. Bukan karena dia mengancam jiwa seseorang, bukan. Secara waktu yang pendek mengancam, ya kan, begal. Nah, tapi ini lebih parah dari begal. Oh iya, karena Karena- sistemik. Karena dia udah bisa makan besoknya. Iya. Udah, ya tadi mematikan satu siklus kan, Iya. ekologinya jadi terganggu. Tolong dicek waktunya. Oh, masih Masih baru baru, benar? masih baru, Cek dulu. masih banyak tuh. Masih Masih banyak. 30 menit lagi. Karena pembahasan yang berikutnya agak lumayan panjang yang ayat 22 ini nanti Jo. Iya. Saya mau datang. Oke, nah itu kan lain lagi alasannya. Pemirsa, karena ada urusan rapat penting dipanggil pejabat, kita break sebentar.